Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, mohon izin untuk mempresentasikan artikel konferensi PIC Tapanuli. Dapat dari judul yang saya akan presentasikan, kerusakan main bearing pada unit diesel generator set menggunakan fishbone analysis. Adapun tim penulis yang pertama Wilarso, Firmansyah Jarul, Hilman Solih dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Selangsi, Zulfikar dari Universitas Medan Area di program studi teknik mesin, kemudian Mujiarto dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di dalam suatu kerusakan main bearing dan crankshaft ini awalnya ditemukan partikel di filter oli. Kemudian setelah dipastikan bahwa material tersebut adalah material yang non-magnetos atau tidak bisa ditarik oleh magnet. Kerusakan ini menyebabkan unit tidak bisa beroperasi dan mensuplai daya ke PLN karena jika dioperasikan risikonya cukup besar, yaitu crankshaft bisa patah dan bisa buka jendela. Jadi awalnya pada saat PM 250 atau preventif 250 itu dilakukan penggantian oli, penggantian filter oli, kemudian standarisasi pada saat PM dilakukan pemotongan filter oli dan ditemukan di celah-celah filter terdapat partikel logam. Metode yang kami pergunakan di sini ada identifikasi kerusakan pada unit yang tidak bisa beroperasi, kemudian mengumpulkan data dari sisi history maintenance, kemudian mengidentifikasi secara visual maupun dari temuan partikel, kemudian inspeksi pada main bearing, crankshaft, pompa oli, dan lain sebagainya agar kita bisa menentukan akar penyebabnya, kemudian diuji metalurgi, kemudian tes komposisi kimia untuk mengetahui apakah ada kelainan pada material tersebut. Dari hasil dalam identifikasi dan analisa, jadi 4 komponen yang kami pergunakan di fishbone analysis adalah mesin, manpower, metode, dan material. Dari material, kita ada beberapa opsi yang kita pergunakan menggunakan NAV tool, itu ditemukan SN 6,510 651, kemudian PP 59070, kemudian SN dan CU. Sini di permukaan main bearing itu material yang di permukaan itu adalah dari PP, makanya nilai PP-nya cukup besar. Namun dari sisi karena sudah mengalami suatu kerusakan, yang hasil dari NAV itu adalah hasil komponen main bearing yang masih bagus. Kemudian hasil dari pengujian adalah nilai FE-nya itu di 99,4 karena sudah permukaan PB, CO-nya sudah habis sehingga material yang ada di PP itu sudah habis sehingga FE yang bisa terdeteksi yaitu FE 99,4%, CO-nya 0,123%, karbonnya kupernya 0,0081%, kemudian aluminium 0,0246%. Di setiap 12.000 jam maupun di 24.000 jam itu dilakukan penggantian main bearing karena skupnya adalah general overhaul. Jadi sehingga kita mengetahui pasti histori dari penggantian materialnya. Kemudian sebelum material komponen main bearing ini diganti harus diukur diameter dari main bore-nya maupun dari diameter crankshaft agak sesuai nggak, rekomendasi sesuai dengan manufaktur. Kemudian metode yang
dalam pengoperasian ini adalah dioperasikan dengan rasio 5:1. Jadi 5 unit operasi dimonitor oleh 1 orang. Nah, di sini cara pengoperasian adalah sesuai dengan kebutuhan PLN atau backup PLN. Jika PLN butuh, sehingga unit tadi dioperasikan gitu, sesuai dengan kebutuhan apakah dia backup atau base load atau backup power atau peak load ya pada saat beban puncak itu dioperasikan dan dioperasikan. Jika tidak adalah dia standby. Ada yang memang di PLN ya continue operasi unit yang mengalami suatu kerusakan. Kemudian dari mesin ya, mesin ini dipasang di dalam kontainer, kemudian engine-nya di dalam kontainer dan di situ dipasang spring mounting ya, spring mounting. Pada saat pemasangan spring mounting ini ya harus dipastikan dari sisi vibrasi, namun pada saat pengujian ya nilainya itu nggak boleh dari 0,02 sampai dengan atau 0,03 velocity gitu, untuk tes vibrasinya. Kemudian dari gambar yang di samping itu terdapat dari sisi kerusakan crankshaft yang dimana permukaan crankshaft ini deep scratch. Deep scratch. Deep scratch ini permukaan crankshaft dia bergesekan dengan material bearing sehingga permukaan crankshaft mengalami suatu kerusakan yang parah. Kalau dari kondisi visual, crankshaft ini sudah tidak bisa dipergunakan karena juga harus di undersize. Undersize kemudian di main bearingnya adalah di oversize sesuai dengan standarisasi dari 0,25 minus 0,25, 0,50, 0,75 sampai dengan 100. Jadi nanti disesuaikan layak atau tidak. Kemudian diukur juga hardness testnya. Kemudian sama diameter root bearing dan main bearing tadi ya yang tadi saya sampaikan adalah bisa di undersize sekian mili atau sekian inch sesuai dengan hasil pengujian. Jadi di undersize atau dikurangi diameternya, apakah nanti pada saat dikurangi sekian milinya itu ada nggak kecacatan, indikasi kecacatan cacat yang cukup besar gitu. Sehingga kalau jika melebihi dari batas maksimum dari sisi cacat materialnya tadi, crankshaft tidak layak untuk dipergunakan. Dari analisa kerusakan dari hasil chemical gas, komposisi kimia tidak ada suatu masalah di dalam satu main bearingnya. Kemudian dari visual inspeksi, ya scratch di crankshaft itu adalah akibat bukan sebagai penyebab. Kemudian pada saat nilai di NAF diuji komposisi kimianya, nilai NAF-nya 0,51 dan PP-nya 97. Jadi yang hasil komposisi kimia tadi, uji komposisi kimia adalah komponen yang telah menjadi kerusakan. Dari hasil Fishbone analysis, kerusakan main bearing ini kalau dilihat dari visual inspeksi atau dari hasil metalografi material, itu cenderung awalnya main bearing itu spalling. Pada saat main bearing spalling ini, kemudian main bearing ini bergesekan dengan permukaan main bearing itu sendiri maupun crankshaft. Sehingga main bearing ini, permukaan main bearing akan menjadi tipis sehingga mengakibatkan kerusakan pada crankshaft. Partikel pada main bearing akan berada di oil filter, kemudian di oil pan, sehingga pada saat oli tadi itu di drain maupun filter tadi dipotong, itu akan ditemukan partikel-partikel logam. Jadi intinya di analisa ini adalah dikarenakan vibrasi, ya, itu apakah vibrasi secara vertikal maupun vibrasi secara horizontal. Namun yang lebih proper di sini adalah vibrasi secara vertikal. Kenapa vibrasi secara vertikal? Vibrasi secara vertikal adalah sistem pembakaran. Yang harus kita pastikan adalah sistem pengujian pada nozzle. Ya, nozzle itu kita uji secara berkala agar mengetahui seberapa dampaknya terhadap indikasi-indikasi dari vibrasi pada unit. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.